minum es lagi. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Wanda Pitaloka dari tim Kontra Cakrawala sebagai pembicara pertama yang akan mengawali perdebatan kita pada kali ini. Sebelum itu, perkenalkan rekan saya Stefania Candida Senatiba sebagai pembicara kedua, serta Caya Dewi Artanti sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini, di mana nilai budaya dan agama tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya dua landasan utama yang menjadi dasar argumentasi kita pada pagi kali ini, bahwa yang pertama, agama dan adat sebagai pilar penting dalam keharmonisan berkeluarga. Lalu kedua, adanya perbedaan dalam segi biologis antara lelaki maupun perempuan yang menimbulkan perbedaan fungsi, hak, serta kewajiban. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mari kita menelik lebih jauh terkait definisi patriarki. Patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti adalah struktur yang memposisikan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, pusat, dan segalanya. Hal ini disebutkan oleh Alfian Romansyah dalam bukunya berjudul Pengantar Gender dan Feminisme. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Quran Surat An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dan dalam Alkitab pun disebutkan oleh Efesus ayat 22 dan ayat 23 menegaskan bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, yang mana jauh sebelum lahirnya peraturan ditempatkan dalam satu posisi pemimpin, karena apabila dua nakoda memegang satu kapal tanpa pembagian peran, maka kapal akan karam. Dewan Juri yang terhormat, bahwa tidak semua nilai budaya dan agama melahirkan penindasan, pun tidak semua bentuk patriarki identik dengan ketidakadilan, di mana yang seharusnya ditolak bukanlah budaya dan agamanya, melainkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi dalam keluarga. Dewan Juri yang terhormat, negara boleh saja membuat undang-undang, pengadilan boleh saja memutus perkara, tetapi ketentraman keluarga tidak lahir dari pasal semata, melainkan lahir dari nilai yang sejak dahulu bersumber dari negara serta adat. Di Kota Malang menuntut ilmu mulia, di Fakultas Hukum menata nalar dan pikiran. Jika keluarga ini hidup bahagia, agama dan budaya jangan disingkirkan. Sekian dari saya, terima kasih. In contractibus tacitein sulquam sum moris et non suentudinis. Dalam kontrak, hal-hal yang menjadi kebiasaan, tradisi termasuk di dalamnya secara diam-diam. Keluarga lahir dari ikatan dan kesepakatan perkawinan di antara suami dan istri. Dalam hubungan tersebut, nilai budaya, tradisi dan agama serta pembagian fungsi dan peran yang telah hidup dalam masyarakat menjadi bagian dari hubungan keluarga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Stefania Candida selaku pembicara ketiga dari tim kontra terhadap mosi perdebatan nilai budaya dan agama tidak boleh dijadikan pembenaran praktik patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra sepakat menolak segala bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan maupun pembatasan hak terhadap perempuan. Namun tim kontra juga menolak anggapan bahwa setiap bentuk dominasi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga akan selalu menyudutkan perempuan. Patriarki dalam sistem kehidupan berkeluarga bukanlah soal perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan bentuk pembagian fungsi, peran, dan tanggung jawab. Ketika laki-laki terlihat lebih dominan dalam hal fungsi, peran, dan tanggung jawabnya, hal ini bukan sekedar lahir dari keinginan untuk mendominasi, tetapi ini lahir dari realitas sosial, perbedaan psikologis, psikis, dan fungsi sosial di antara laki-laki dan juga perempuan. Dewan Juri terhormat, jika kita menarik ke belakang, sejak zaman prasejarah, laki-laki pada umumnya akan dibebankan tanggung jawab yang lebih berat secara fisik dan juga ekonomi. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya nilai budaya yang tumbuh berkembang dan kemudian diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan keluarga. Dewan Juri terhormat, kami sebagai tim kontra memiliki beberapa alasan mengapa nilai budaya ini dapat menjadi pembenar praktik patriarki
patriarki dan mengapa nilai ini harus terus diwariskan? Yang pertama, berdasarkan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons dijelaskan bahwa keluarga akan berjalan stabil apabila setiap anggota menjalankan fungsi sosialnya masing-masing. Dalam konteks keluarga tradisional, laki-laki menjalankan fungsi instrumental sebagai pencari nafkah, pelindung, sedangkan perempuan menjalankan fungsi ekspresif dalam menjaga stabilitas emosional, pengasuhan dalam keluarga. Yang kedua, tentu saja Dewan Juri yang terhormat, fungsi dan tanggung jawab dalam perempuan dalam keluarga tidak akan menghilangkan hak dasar perempuan sebagai seorang manusia. Hal ini juga sejalan dengan teori keadilan Aristoteles yang menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan mutlak, melainkan memberikan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan berkeluarga, hal yang terpenting sebetulnya bukan terkait ketika hak dan kewajiban masing-masing pihak melalui fungsi dan peran dan tanggung jawabnya, bukan sekedar perhitungan matematis mengenai jumlah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Yang ketiga adalah, tanpa adanya pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam keluarga, akan tercipta ketidakjelasan tanggung jawab, konflik peran, serta ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga. Dewan Juri yang terhormat, nilai-nilai budaya ini kemudian dirumuskan ke dalam norma hukum yang juga merepresentasikan nilai-nilai agama yang hidup di Indonesia. Hal ini kemudian selaras dengan mazhab sejarah hukum dari Friedrich Carl Savigny yang menyatakan bahwa hukum lahir dari jiwa dan budaya masyarakat. Artinya, hukum harus dapat mencerminkan nilai budaya dan kebiasaan masyarakat tempat hukum itu hidup. Nah, hal ini kemudian dianut di dalam pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 serta pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan memiliki kewajiban untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk dengan memberikan nafkah, kiswa atau sandang dan juga tempat tinggal bagi istri. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa nilai agama juga dapat menjadi dasar pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam keluarga. Pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra berpandangan bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga yang tentu saja dikhawatirkan oleh tim pro bukanlah buah dari sistem patriarki yang dilandasi oleh nilai budaya agama semata, melainkan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh individu. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika praktik patriarki yang dilandasi oleh nilai agama dan budaya secara langsung dianggap sebagai penyebab utama diskriminasi maupun kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tekankan sejalan dengan teori legitimasi kekuasaan dari Max Weber, yaitu otoritas tradisional, kewenangan yang diterima karena diwariskan melalui adat dan nilai sosial, sehingga memperoleh legitimasi dari tradisi agama dan sistem sosial yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak nilai budaya dan agama yang telah berabad-abad menjadi pedoman pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam keluarga. Dengan demikian, pembagian peran dalam keluarga bukanlah bentuk pembatasan, melainkan mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan keluarga. Lex Profita Cum Consentia, hukum yang tertulis harus sesuai dengan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chadi Wartali selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan bahwasanya kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi pada kali ini, karena mosi kali ini terlalu absolut dan tidak sesuai dengan realitas hukum yang ada di Indonesia, karena adanya kata tidak boleh. Perlu kita garis bawahi lagi, selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh pembicara 1 dan pembicara 2, bahwasanya patriarki bukanlah diskriminasi atau bahkan penistaan terhadap salah satu pihak, tetapi pembagian tugas yang jelas berdasarkan hak dan kewajiban. Maka saya memiliki 3 landasan pendukung yang akan menguatkan argumentasi dari tim kami. Yang pertama, Dewan Juri terhormat, hukum positif sendiri telah menyatakan bahwasannya adanya pembagian peran dalam keluarga, yaitu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 31 dan 34 yang menegaskan bahwasanya suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengatur rumah tangga. Hal ini pun telah selaras dengan doktrin yaitu dari Van Alpedron bahwa hak dan kewajiban adalah 2 hal, 2 segi dari satu hubungan hukum. Suami berhak mendapatkan kewajiban untuk menafkahi dan melindungi keluarganya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, karena Indonesia sendiri pun adalah negara yang beragama, sehingga nilai agama yang menempatkan suami sebagai pemimpin adalah sah dijadikan pedoman. Patriarki di sini bukanlah dominasi melainkan tanggung jawab.
Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, patriarki adalah bagian dari living law karena yang lahir dari adat istiadat jauh sebelum hukum positif itu ada. Dalam adat Batak sendiri misalnya, sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus marga dan kepala keluarga demi menjaga kesinambungan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pun mengakui adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Menolak patriarki berarti menolak akar budaya dan yang diakui oleh negara. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis patriarki adalah mekanisme sosial yang menjaga stabilitas. Dalam bukunya The Republic menegaskan bahwa keadilan tercipta dari bila setiap orang menjalankan fungsi kodratnya. Penguasa sebagai pemimpin, prajurit sebagai keamanan, dan rakyat memenuhi kebutuhan ekonomi. Analogi ini kita tarik dalam keluarga. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai pengatur rumah tangga, dan anak sebagai penerus. Dengan pembagian peran dan tugas yang jelas, setiap anggota keluarga dapat menjalankan tugasnya secara totalitas tanpa adanya pertentangan, sehingga tercipta harmoni keluarga dan stabilitas masyarakat. Dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, patriarki bukanlah diskriminasi, melainkan mekanisme sosial yang dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, stabilitas keluarga, serta harmonisasi masyarakat. Menolak patriarki berarti menolak hukum positif, adat, agama, serta prinsip filosofis universal tentang keadilan. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra menegaskan kembali bahwasanya budaya dan agama dapat dijadikan alasan pembenar patriarki karena ia adalah fondasi yang sah, relevan, dan diperlukan bagi keluarga dan bangsa. Sekian argumentasi dari tim kontra. Salam dari kami. Salam nasionalis.